Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang pesan cinta untukmu. Oke, dari siapakah pesan cinta ini? Aku akan mencoba menarik energi dari seseorang yang saat ini ingin mengungkapkan atau ingin memberikan pesan cinta kepadamu. Siapakah dia? Aku akan mencoba menarik energi dari orang tersebut. Oke, kartu pertama ada Knight of Swords. Wah, aku melihat bahwa si dia ini ingin datang segera ke kamu. Saat ini memang kamu dengan dia lagi berpisah ya, lagi memang sudah putus atau kok memang sudah bercerai atau gimana intinya nih si dia dengan kamu ini saat ini lagi berpisah ya, dan dia ingin datang sesuai dengan apa yang kamu mau, dengan versi yang kamu mau, atau sesuai membawa sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Kayak misalkan gini, kamu mengharapkan dari dia untuk memiliki ketegasan seperti itu misalkan ya. Ketegasannya misalkan tentang apa ya, antara milih kamu atau yang lainnya. Nah berarti dia akan datang memilih kamu seperti itu. Misalkan nih, dulu kamu sangat mengharapkan dia untuk memberikan kejelasan kepadamu, untuk diberikan komitmen. Berarti nanti dia datang dengan membawa komitmen seperti itu ya. Jadi aku lihat di saat ini kamu dengan dia memang sedang berpisah, entah memang berpisahnya sudah putus, sudah bercerai, atau jeda, atau apalah sebutannya. Intinya saat ini kamu dengan dia berpisah, dan dia sebentar lagi akan datang dengan membawa sesuai dengan apa yang kamu mau atau kamu harapkan. Kemudian ada The Sun Reverse. The Sun Reverse tuh jadi kayaknya dia yang meninggalkan kamu, atau ya bisa jadi kamu juga sih, bisa kamu juga yang meninggalkan dia. Kenapa kalian melepaskan? Karena di sini selama kalian bersama, kalian ini kan orang dewasa ya, tapi sering melupakan kesenangan karena sering sekali setiap kalian bersama itu selalu ribut ya, selalu ribut entah apa aja, tapi setiap hari itu pasti ada yang diributin. Setiap kalian itu bertemu ada aja yang diributin, entah apa gitu yang diributin. Intinya tuh selalu ribut, sehingga dalam menjalani hubungan itu kayak gak ada kesenangannya, gak ada keintimannya seperti itu ya. Jadi makanya di sini kalian melepaskan, kamu atau dia melepaskan satu sama lain, dan menghabiskan waktu untuk diri sendiri, untuk fokus dengan diri sendiri, membahagiakan diri sendiri ya. Karena kalian harus mengerti ya, kalian harus menyadari, memahami betapa menyenangkan dan indahnya hidup ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalian memilih untuk memutuskan untuk menyerah dulu pada hubungan percintaan kalian ya, karena selama ini kalian selalu diliputi, harus selalu diselimuti kekhawatiran dan ketakutan selama menjalin hubungan bersama dia. Jadi ini orang lama ya, kalau aku lihat di sini orang lama, atau orang yang ya udah sempet menjalin hubungan denganmu, atau orang yang sudah dekat denganmu, pernah deket gitu ya, atau pernah PDKT atau apalah sebutannya ya. Dan aku lihat di sini tuh kalian apa ya, kalian itu diberikan kesempatan untuk berpisah ini karena kalian harus
memenuhi kewajiban kalian dulu atau menyelesaikan tugas-tugas kalian terlebih dahulu secara pribadi ya. Misalkan kalian harus fokus dulu pada karir, keuangan, kestabilan hidup, mungkin menyembuhkan kesehatan mental kalian atau apapun ya saat ini, karena itu lebih penting ya, lebih penting untuk saat ini gitu. Karena kalau misalkan kalian terus-terusan dipersatukan tapi setiap harinya terus-terusan berantem atau setiap kali kalian bertemu itu berantem, ya buat apa bersama gitu ya. Jadi saat ini lebih baik kalian dipisahkan dulu untuk fokus pada diri masing-masing kayak gitu ya. Meski ini sebutannya jeda kah atau dalam waktu sebentar atau waktu yang lama, intinya di sini kalian dipisahkan dulu untuk fokus pada kewajiban atau tugas masing-masing. Biarkan dulu jiwa dan hati kalian ini melambung bebas, fokus dengan diri masing-masing. Have fun, menari, bernyanyi tanpa orang yang mengganggu, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang memberikan tekanan, ketakutan, kecemasan. Ya intinya kalian bebas dulu lah, bebas, have fun aja dulu dengan diri sendiri. Mau ngapain juga boleh gitu ya. Terus itu juga banyak mungkin kalian juga mengalami banyak kegagalan ya, terus juga kurang semangat atau kurang optimis ya untuk membuat hubungan kalian ini mencapai suatu hubungan yang sukses gitu ya. Sampai aku lihat di sini kalian sering sekali merasa sedih, bahkan mungkin kalian sering sekali dikucilkan oleh pasangan kalian, bahkan sampai harus harus mungkin mengabaikan pekerjaan gara-gara harus meladeni pasangan ya, yang ngambek lah, yang marah lah, meminta maaf, harus ngejar-ngejar dia, harus mau ngefokusin ke dia kayak gitu ya. Siapapun ini, sampai-sampai keseharian itu jadi terganggu gara-gara selalu bertengkar kayak gitu loh. Terus juga kalian harus melihat arah masa depan kalian ya, yang mungkin selama ini tuh tampak kabur, atau selama ini mungkin tidak lurus, tidak menunjukkan masa depan yang baik, yang bagus gitu ya. Jadi sekarang tuh kalian dipisahkan untuk fokus dulu dengan arah tujuan hidup kalian gitu ya. Yang tadinya masih karirnya masih terombang-ambing, karirnya masih belum stabil ya. Nah, sekarang kalian dipisahkan ini untuk fokus dulu dengan masalah-masalah pribadi kalian kayak gitu ya. Arah tujuan masa depan hidup kalian seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang situasi perpisahan kamu dengan si dia ini jangka pendek sih ya. Jadi kayak jeda lah, bisa dibilang kayak gitu ya, jeda. Terus itu juga aku melihat ketika saat ini, atau mungkin gini deh, mungkin selama kalian bersama itu kayak sering banget hubungannya itu on off, atau sering banget dicuekin sama pasangan, nggak diperhatiin ya, karena mungkin dia lebih fokus pada yang lainnya dibanding kamu, seperti itu ya. Sehingga kalian sering merasa kayak ditinggalkan oleh orang yang terpenting dalam hidup kalian. Terus itu juga hubungan kalian ini sering sekali kehilangan gairahnya ya, semangat dalam menjalani hubungan tuh kayak gampang banget hilang, tiba-tiba nge-flat, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nge-ghosting, tiba-tiba bosen ya, intinya kayak flat gitu ya. Dan aku lihat memang selama ini hubungan yang kalian jalani itu kayak kelihatannya gagal, bahkan banyak sekali janji-janji yang tidak terrealisasi. Ada misalkan rencana-rencana yang tertunda, misal kayak pernikahan tertunda atau pertemuan secara fisik tertunda kayak gitu ya. Jadi banyak sekali janji-janji yang tertunda. Terus itu juga aku melihat bahwa sering sekali nih kalian itu membayangkan masa depan bersama ya. Kamu sering membayangkan dia sering membayangkan kamu. Tapi sebenarnya kalian berdua ini sama-sama saling punya fantasi satu sama lain ya, tentang hal-hal yang sama. Cuman ya
Itu nggak tahu kenapa tuh kalian itu selalu ada aja pertengkarannya. Karena kalau aku lihat salah satu di antara kalian atau justru malah kalian berdua ini ada indikasi persaingan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain dari pasangan. Entah dia menginginkan apa, ya misalkan dia ingin morotin harta kamu misalkan gitu ya, atau misalkan dia pengen bergantung secara materi ke kamu. Nah kamu mungkin butuh kasih sayang, belayan dia sehingga nggak mandiri gitu loh ya. Ya nggak mandiri seperti itu. Terus itu juga kurang menghabiskan quality time bersama dengan pasangan ya, sering mengabaikan pasangan. Terus itu juga aku lihat di sini ada seseorang di sini terlalu egois, bisa jadi dari kedua belah pihak, bisa jadi salah satu dari kalian yang ada yang terlalu egois dan juga terlalu sombong. Sehingga mau nggak mau salah satu di antara kalian, ya entah ini kamu atau dia, atau mungkin bahkan kalian berdua memilih untuk bereaksi menjauh dulu satu sama lain. Ya, bereaksi untuk menjauh dulu. Tapi walaupun di sini aku melihat kalian itu berpisah, misalkan kamu yang memilih untuk udahlah berpisah aja dengan dia, capek gitu ya. Kamu memilih untuk meninggalkan dia. The Tower. Ya, sebenarnya gini, kalian berdua itu tahu hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini tuh sudah gagal ya, sudah tidak bisa lah diperbaiki, intinya kayak gitu ya. Semakin digenggam maka semakin akan tersakiti. Siapapun yang ingin menggenggam hubungan ini maka dia yang akan tersakiti, dia akan terluka. Nah tapi aku melihat dia seperti itu. Dia tahu hubungan ini tuh sudah gagal, hubungan ini tuh sudah rusak, hubungan ini tuh sudah tidak bisa digenggam erat gitu ya. Tapi si dianya yang tidak mau melepas kamu seutuhnya. Jadi kalau aku lihat saat ini ada seseorang yang walaupun kalian sudah berpisah saat ini, tapi dia tidak mau benar-benar melepas kamu. Makanya di sini dia ingin datang lagi. Ya, ingin datang lagi, ingin memperjuangkan kamu lagi. Dia akan datang sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Makanya di sini juga ada the towernya reverse ya. Dia nggak mau melepas kamu seutuhnya. Kenapa dia nggak mau? Karena sebenarnya dia ini takut akan ditinggalkan. Dia takut akan sendirian. Kalau aku lihat di sini dia takut apa ya? Dia takut sendirian. Dia takut nggak ada yang merhatiin dia, nggak ada yang di sisi dia. Dia takut sendirian. Aku lihat di sini. Dan aku melihat juga memang selama ini hubungan kalian tuh segalanya menjadi sulit, entah apa, pokoknya dari segi aspek apapun di hubungan kalian itu kayak sulit banget ya. Cuman untuk sekedar bertemu secara fisik aja tertunda. Sampai sekarang nggak ada actionnya. Terus mungkin untuk komunikasi itu jarang, kayak ada aja hambatannya seperti itu. Ya jadi selama ini aku lihat memang dari segala aspek hubungan kalian itu selalu kesulitan kayak gitu. Terus juga banyak hal-hal negatif yang mempengaruhi pikiran kalian, pikiran dia atau pikiran kamu, sehingga mempersulit juga hubungan kalian. Terus juga aku melihat hubungan kalian ini kurang adanya keharmonisan, banyak ketidakbahagiaannya juga, bahkan orang-orang terdekat kalian pun merasakannya gitu loh. Ya hubungan kalian juga nggak stabil ya. Ya intinya hubungan kalian ini penuh dengan kegagalan. Terus juga aku lihat di sini banyak sekali perselisihan dan kesalahpahaman yang cukup tinggi di antara kalian. Karena memang miskomunikasi ya. Komunikasi juga mungkin kurang intens, kurang intim, jarang banget. Ya intinya komunikasi buruk lah di antara kalian. Jadi makanya di sini kalian memilih untuk saling menarik diri atau berpisah itu karena merasa kayak kita ini kayak sudah nggak cocok gitu. Kalau aku melihat di sini ya. Kalian sudah merasa kayak kita saling nggak cocok. Oke, bottom of the deck-nya itu ada Three of Pentacles. Three of Pentacles ini berarti menandakan sebenarnya kalau kalian ini mau sama-sama ya, sama-sama memperjuangkan, sama-sama berkorban, sama-sama ingin membuat hubungan ini berkembang, aku lihat ada kebahagiaan karena kalian ini sebenarnya kompak. Kalian ini sama-sama solid. Kalian ini kalau misalkan mengerjakan segala sesuatunya dalam hubungan itu bareng-bareng kayak gitu. Misalkan nih kalian udah dalam suatu rumah tangga ya, kalian sudah menikah dalam suatu rumah tangga. Pekerjaan rumah itu dikerjakan bareng-bareng. Aku lihat di sini ya, bukan tanggung jawab istri yang membereskan rumah, suami yang kerja di luar, enggak gitu. Tapi dikerjakan bareng-bareng ya.
kamu misalkan cuci piring, dia misalkan masak ya, atau apa gitu. Intinya semua pekerjaan itu bareng-bareng. Bahkan kalaupun kamu misalkan ingin bekerja di luar, misalkan kamu seorang wanita gitu ya, kamu ingin bekerja di luar, dia pun mempersilahkan, ya nggak masalah gitu. Jadi nggak ada apa ya, kayak kasta gitu, nggak ada, apa sih, bukan kasta ya, apa sih namanya ya, pemikiran yang kolot gitu ya, pemikiran yang bahwa laki-laki itu yang bekerja, yang harus keluar rumah gitu ya. Bukan kolot juga sih ya, pemikiran stereotip yang seperti itu ya, laki-laki harus bekerja di luar rumah, wanita harus ngurusin rumah, nggak gitu ya. Kita sama-sama gitu lah. Intinya aku lihat di sini kamu dengan dia sebenarnya solid. Cuman kalau misalkan kalian ini sudah punya masalah, wah emang susah ya. Kalau kalian ini sudah punya masalah, entah apa aja masalahnya, itu kayak susah gitu untuk ditangani. Mungkin memang kamu berdealing dengan orang yang suka lari-larian tuh maksudnya kayak nggak bertanggung jawab gitu loh. Kalau misalkan ada masalah tuh lari, tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba pergi gitu ya, nggak jelas gitu. Nah gitu, intinya kayak nggak bertanggung jawab ya, nggak bertanggung jawab seperti itu. Jadi bahkan kalau misalkan kalian udah punya masalah tuh ya, kayak butuh seseorang gitu, seperti butuh seseorang untuk menengahi kalian, membimbing kalian, mencari solusi untuk kalian gitu. Kayak misalkan kayak psikolog keluarga, kayak gitu ya, psikolog keluarga, atau misalkan tetua ya di keluarga kalian, misalkan orang tua atau siapa, untuk bisa membimbing kalian atau cari referensi. Kalau misalkan dalam rumah tangga atau dalam hubungan tuh punya masalah ini nih, nah mereka yang bantuin gitu loh ya, untuk memberikan kalian solusi, memberikan kalian jalan gitu. Saking kalian itu susah gitu loh untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi kalian itu nggak balance. Kalau udah bermasalah tuh ya, kalian tuh jadi nggak balance lagi untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Sama-sama kabur, bisa jadi sebelah orang dari salah satu kalian yang kabur, dan akhirnya ya udah, masalah itu kayak cuman kalian tutup, kalian tahan aja ya, tapi nggak diselesaikan gitu. Jadi ya udah numpuk aja tuh masalah. Akhirnya ya di sini timbullah rasa dendam, rasa benci, kesel, jengkel seperti itu ya. Padahal sebenarnya di sini kalau aku lihat potensi kalian kalau bersama tuh ya bagus banget, kalian itu solid gitu. Oke, kita lihat lagi ciri-cirinya. Ntar ya. Ciri-cirinya. Ya, dia adalah orang yang sudah memiliki cerita denganmu ya, orang lama. Ini mah orang yang sudah orang dari masa lalu. Aku lihat di sini dia sudah pernah punya cerita bersamamu ya. Sudah banyak hal-hal yang terjadi bersama dengan kamu. Aku lihat di sini. Dan saat ini memang lagi silent nih ya, dia sama kamu lagi nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, nggak ada tindakan apapun. Intinya sama-sama diam. Aku lihat di sini kamu dengan dia itu sama-sama diam, sama-sama ya udah kayak acuh tak acuh, bukan acuh tak acuh sih, kayak acuh gitulah ya, acuh tidak peduli seperti itu. Udah diem-dieman lah pokoknya ya, kamu dengan dia tuh kayak diem-dieman kayak gitu. 5 ya, oke. Diem-dieman kayak gitu. Terus itu juga nggak ada action apapun ya, baik dari kamu atau dari dia, udah saling mengabaikan ya. Terus itu juga aku melihat di sini tuh ada ketakutan dan ada kecemasan yang dia rasakan saat ini ya. Entah apa, atau memang selama ini sebenarnya orangnya itu gampang anxiety, gampang merasa cemas, gampang ngerasa takut, gampang ngerasa panik kayak gitu. Dia adalah orang yang sejujurnya mencintai kamu. Dia adalah twin flame-mu ya, twin flame-mu. Jadi dia ini mirroringnya kamu ya, cerminan dari kamu. Jadi mungkin kalian punya sifat yang sama, tingkah laku yang sama, atau pengalaman yang sama, cerita masa lalu yang sama, pola pikir yang sama, bisa jadi seperti itu
Ya, energinya sudah saling mengabaikan ya. Kamu kayak mengabaikan dia, kayak sudah membuang dia jauh-jauh dari hidupmu. Kayak kamu itu sudah tidak mau lagi menerima dia gitu loh. Ya, kamu kayak menganggap dia kayak udah sampah gitu loh. Ya, kamu kayak udah menganggap dia seperti sampah, udah nggak perlu lagi untuk dipungut, nggak perlu lagi untuk diperdulikan seperti itu. Kamu udah mengabaikan dia banget lah gitu ya. Tapi sayangnya dia ini soulmate-mu, gimana dong? Ya, ini soulmate-mu, belahan jiwamu, ya. Aku lihat di sini tuh dia partner romantismu, partner partner romance kamu, ya. Jadi kalau misalkan udah soulmate terus itu juga twin flame ya. Jadi kalau udah soulmate tuh ya akan ada rasa ikatan terus gitu kamu dengan dia, walaupun kalian sudah berpisah, tapi selalu akan ada kayak energi yang tarik menarik gitu. Ya, selalu kayak terkoneksi, tiba-tiba kamu kepikiran dia, tiba-tiba kok ya rindu, tiba-tiba pengen tahu keadaan dia gitu ya. Sayangnya seperti itu, kamu akan selalu terkoneksi gitu. But it's okay, ya. Aku melihat memang dia ini ada intervensi, lebih memprioritaskan orang lain, atau dia menyelamatkan orang lain, atau dia menghadirkan pihak ketiga. Jadi fokus dia adalah pihak ketiga, entah itu pasangan selingkuhannya kah, keluarganya kah, orang tuanya kah, atau siapa gitu. Intinya ini ada intervensi orang lain ya, ada orang lain, dia melibatkan orang lain di hubungan ini gitu. Dan aku lihat di sini juga ya, hubungan kalian ini kayak memang ada intervensi semesta gitu, makanya hubungan ini sering sekali on off ya. Mau pergi pasti didatengin lagi, udah move on datang lagi nih orang, kayak gitu ya. Jadi memang ada intervensi dari semesta yang membuat kalian ini selalu terkoneksi terus dengan dia, kayak gitu ya. Bisa jadi mungkin dia berdoa agar kalian tidak dipisahkan, agar kalian dipersatukan kembali atau gimana gitu. Intinya ada intervensi semesta yang membuat kalian ini selalu terkoneksi dengan dia. Dan memang aku lihat hubungan kalian saat ini tuh kayak udah selesai ya. Kamu menganggap hubungan ini sudah selesai, sudah berakhir, sudah berpisah, sudah selesai, dan tinggal mengambil pelajarannya aja dari apa yang pernah terjadi di hubungan ini ya. Aku melihat di sini dia aku melihat di sini ya, hubungan kalian kayak sudah berakhir, sudah selesai, sudah ya nggak mau lagi bernostalgia, udah nggak mau lagi menengok ke belakang seperti itu ya. Oke, pesan cinta apa sih yang dia ingin beritahu ke kamu? Pesan cinta apa yang ingin dia beritahukan ke kamu? Untuk saat ini ya, dia itu butuh untuk memperbaiki diri dia terlebih dahulu. Dia butuh untuk menjernihkan pikiran dia dulu ya, kalau aku lihat di sini. Tapi sejujurnya di sini dia ingin sekali memeluk kamu ya, menggenggam kamu, aku lihat di sini. Dan sebenarnya dia itu takut untuk berkomitmen untuk saat ini. Tapi dia juga cinta banget sama kamu, dia udah jatuh cinta banget sama kamu, kayak gitu. Bahkan dia takut banget kalau dia akan kehilangan kamu selamanya, seperti itu. Jadi kayak ada dualitas ya, kayak dia kebingungan, takut berkomitmen, tapi dia cinta sama kamu, bahkan takut kehilangan kamu selamanya gitu. Jadi makanya saat ini dia berpisah dengan kamu untuk berpikir, untuk menjernihkan pikiran dia dulu. Dia harus bagaimana dengan kelanjutan hubungan ini, dia harus seperti apa gitu ya. Kelihatan nggak sih kalau aku taruh sini ya, seperti itulah ya. Jadi dia nggak tahu harus gimana untuk situasi hubungan kalian. Mau maju salah, mau mundur mau mundur kayak nggak terima dianya, kayak gitu ya. Oke,
Dan untuk saat ini aku melihat bahwa si dia ini sudah mulai melupakan kamu ya. Jadi dia berharap kamu tidak mengganggu dia dulu untuk saat ini ya, karena saat ini dia sedang mencoba untuk menenangkan pikiran dia, nggak dulu bucin-bucin ke kamu. Jadi tolong jangan ganggu dia dulu kayak gitu ya. Untuk saat ini dia merasa bahwa dia ini tidak membuat kemajuan apapun dalam hidupnya. Jadi hidup dia ini saat ini stuck gitu loh. Hidup dia kayak apa ya, yang nggak ada perkembangannya, gini-gini terus. Hidup dia tuh kayak nggak ada kemajuannya, nggak ada perkembangannya ya. Dan saat ini tuh dia juga masih bingung di mana letak kesalahan dia, kenapa dia kok nggak ada perkembangannya, nggak sukses hidupnya, nggak stabil hidupnya, nggak ada kemajuan dalam hidupnya. Dia pun bingung. Saat ini ya dia masih memendam kekesalan karena dia merasa bahwa kita ini kenapa nggak pernah sepaham sih, kenapa setiap kita bersama selalu ada aja pertengkaran ya. Jadi saat ini tuh dia ngerasa kesel, memendam kekesalan. Setiap kita bersama itu kenapa kita selalu bersalah paham, selalu berselisih seperti itu. Dan sebenarnya saat ini pun dia belum siap untuk melepaskan hubungan ini gitu ya. Dia masih belum siap untuk melepaskan kamu. Cuman saat ini dia butuh lebih banyak waktu untuk mencari tahu apakah memang dia ini benar-benar menginginkan kamu. Karena itu tadi, dia menginginkan kamu tapi takut komitmen. Dia cinta kamu tapi dia takut kehilangan kamu gitu. Tapi setiap kalian bersama, kalian selalu ribut di sini, kalian selalu bertengkar, ya kan? Nah, jadi untuk saat ini tuh dia harus berpikir dengan jernih apa sebenarnya yang dia mau, apa yang dia inginkan, seperti itu. Bahkan ada juga dari mereka ini yang saat ini tuh kembali ke mantan dia. Ya, ke mantan dia, karena dia menganggap bahwa kamu itu sebenarnya untuk selingan aja ya. Jadi dulu dia itu datang ke kamu itu karena untuk selingan, karena sebenarnya dia ini pun belum selesai dengan mantannya, dengan masa lalunya. Makanya di sini dia datang ke kamu. Tapi ketika dia setiap datang ke kamu, kenapa kalian selalu bertengkar dan ini yang membuat dia akhirnya ragu ya, mau balik ke mantan apa mau lanjut ke kamu. Sama kamu diajak ribut terus, tapi juga dia memiliki perasaan sama kamu, dia juga takut sama kamu. Jadi energinya adalah mau kamu, mau juga yang lain gitu loh ya, kalau aku lihat di sini energinya. Makanya hubungan kalian nggak jelas seperti ini ya. Jadi kalau aku lihat dia ini masih gambling, dia ini masih bingung ya, mau ke kamu tapi masih takut. Mungkin kalau sama kamu tuh karena dia ini ya masih belum selesai dengan mantannya, makanya dia sendiri belum berani juga untuk berkomitmen ya. Tapi dia juga udah kadung nyaman sama kamu, udah ngerasa enak gitu loh ada di sisi kamu, mungkin diperhatikan oleh kamu, disayangi oleh kamu. Jadi dia udah kadung jatuh cinta sama kamu, tapi dia juga nggak mau, belum berani untuk berkomitmen karena di sini dia belum selesai dengan masa lalunya gitu. Jadi untuk saat ini dia butuh berpikir jernih apa yang harus dia lakukan. Dia harus memilih gimana, mau lanjut dengan kamu, apakah memang hati ini menginginkan kamu atau tidak, kayak gitu ya. Oke, nampaknya ini akan mengecewakanmu ya pembacaannya, maaf ya. Tapi sayangnya kartunya yang terbuka ini gitu ya. Jadi inilah pesan cinta dari orang masa lalumu ya, dari orang masa lalumu. Kalau sebaiknya ya udahlah, move on aja kamu ya, nggak usah dipikirin apakah dia akan kembali atau tidak ya. Udah lanjutkan saja hidupmu. Kalau kalian memang jodoh ya pasti bisa dipertemukan lagi, pasti bisa dipersatukan. Kalau memang kalian bukan jodoh, kalian pasti akan dibuang jauh-jauh. Semesta, ingat di sini tadi ya, semesta selalu hadir di kehidupan percintaan kamu. Jadi nggak perlu pusing karena semua sudah diatur oleh semesta. Yang terbaik pasti akan diberikan yang terbaik juga gitu ya. Kalau kamu memang memiliki karakter, sifat, tingkah laku yang baik, maka kamu akan diberikan juga yang terbaik kok ya. Jadi nggak usah dibuat pusing
ya, lanjutkan saja hidupmu. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke? Aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian dan bye-bye.